Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menganugerahkan nikmat dan kita hendaknya terus memanfaatkan nikmat tersebut di jalan Allah untuk menjadi orang-orang yang saleh, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan, kerinduan dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jadikan beban, tetapi jadikan layaknya hiburan. Jadikan layaknya kebutuhan yang akhirnya nantinya akan membahagiakan, baik itu kebahagiaan, ketentraman dunia, terlebih lagi nanti kelak di akhirat insyaallah. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami berkenaan dengan ayat yang sering kami baca, sering kami amalkan ketika di dalam prosesi ruqyah syar'iyyah yang kami praktikkan, yakni berkenaan dengan surah Al-A'raf, surah ke-7 atau surat ke-7 ayat 196 berkaitan dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dalam lindungannya, utamanya ketika dan saat di dalam prosesi ruqyah, lebih-lebih tentu dalam kehidupan sehari-hari. Apa bunyi ayatnya? Bagi yang ada Al-Quran di dekatnya, bisa silahkan dibuka, disimak, boleh dicatat, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Kami ulang. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sekali lagi saya ulang. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Surah Al-A'raf di ayat 196. Ya, inna sesungguhnya waliyallah, Allah menjadi pelindung, menjadi pelindungku. Allah melindungiku. Alladzi nazzalal kitab. Dialah Tuhan, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa, dan adalah dia Allah, yatawalla, senantiasa melindungi, selalu melindungi, selalu menjaga as-salihin, orang-orang yang saleh. Jadi ayat ini memberikan sebuah ajaran, ajakan, pemahaman bahwa orang-orang yang salih dan berusaha untuk memperbaiki dirinya agar masuk dalam kategori orang-orang yang salih, maka dia akan diberikan sebuah jaminan. Sebuah jaminan ini entah mungkin disebut asuransi atau apa kalau dalam bahasa modern sekarang. Jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berlindung kepada selain Allah atau berharap kepada selain Allah. Kenapa? Kami pernah menyampaikan, apabila kita menjatuhkan harapan itu kepada makhluk, kita akan kecewa. Kita akan banyak sedihnya.
kita akan banyak galaunya, kita akan banyak sengsaranya, kita akan banyak merananya. Dan sudah terlalu sering kita merana, sudah terlalu sering kita galau, gara-gara harapan kita gantungkan kepada makhluk. Oleh karenanya, kita berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, jikalau sering sekali mengalami kegalauan hidup, seringkali mengalami ketidaknyamanan, ketidaktentraman, ya, seringkali mengalami kekecewaan. Jangan-jangan kita sering mungkin berharap kepada manusia, padahal Allah mengatakan Allahus Samad. Allah tempat berharap, Allah tempat bergantung. Nah, ayat ini memberikan sebuah acuan, memberikan sebuah gambaran bahwa Allah memberikan garansi, asuransi, atau bahkan memberikan jaminan perlindungan kepada orang-orang yang saleh. Maka hendaknya kita berusaha menjadi orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang lurus, orang-orang yang berupaya untuk menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan Islam ini dalam kehidupan pribadi, dalam berumah tangga, ya, dalam mendidik anak, dalam segala urusan. Nah, lalu bagaimana kriteria orang yang saleh yang dimaksud di sini? Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian menghadirkan di ayat yang lain, yaitu di surah Ali Imran, surat ketiga, di ayat ke 113 dan 114. Akan saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah di akhir ayat itu, yaitu di surat Ali Imran ayat 113 sampai ayat 114, وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Mereka itulah orang-orang yang saleh. Dan sebelumnya, yang tadi sudah kita baca tadi, itu ada ciri-cirinya. Di antaranya adalah ummatun qa'imatun. Menjadi umat, menjadi golongan orang-orang yang qaimah. Yang dalam kata lain, qaimah ini adalah tegak. Sama dengan semakna istiqamah. Jadi istiqamah dia di dalam membina, mendidik, mengarahkan dirinya dan keluarganya. Ya, tentu secara khusus adalah dirinya. Untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu istiqamah di dalam hal urusan sahihul akidah, benar akidahnya. Kemudian di dalam hal al-ibadah, ibadahnya. Ya, maaf saya ulangi, ada istilah salimul akidah, sahihul ibadah, dalam hal akidahnya benar, selamat, benar. Kemudian ibadahnya juga sahih, ibadahnya benar. Dan akhlakul karimah, dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ummatun qaimatun, berusaha untuk istiqomah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan Allah turunkan, Allah akan hadirkan, Allah utus malaikat di hatinya untuk membuat hatinya tenang, yang akhirnya kemudian hidupnya akan nyaman, tentram.
tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati, dihibur melalui utusan Allah yang namanya al-malaikah. Namun Allah yang mengutus. Ya, Allah yang mengutus. Yaitu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih. Ya, mungkin ada, yang namanya takut mesti ada, tetapi Allah jadikan hatinya itu senantiasa tetap tenang. Sedih, ya mesti tentu ada, namanya kehidupan, tetapi Allah hibur hatinya supaya tidak terlampau sedih, bisa manage hati sehingga kemudian ketenangan lahir kembali karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-laili. Kata Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, di malam hari, di tengah malam, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mentelaah Al-Quran, membacanya dengan baik di malam hari. Kenapa kok malam hari? Apa nggak boleh siang hari? Ya boleh saja. Ya, siang hari ya tentu boleh, karena Allah tahu betul siang hari kita ini kadang-kadang dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan. Ya, maka malam hari adalah waktu yang sangat tepat di mana kita untuk merenung, muhasabah, merenungi ayat-ayat Allah, merenungi kebesaran Allah, merenungi dosa-dosa kita, merenungi kenapa saya Allah, ini saya kok banyak penyakit di tubuh saya, ini pasti karena dosa-dosa saya. Harus begitu. Maka bagi yang sakit, yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengeluh, tapi renungi dirinya. Mungkin dirinya banyak dosa. Bisa jadi itu sarana untuk menggugurkan dosa-dosanya. Bisa jadi itu sarana untuk menambahkan derajatnya menjadi lebih mulia. Ya, bisa jadi itu adalah sebuah cara Allah untuk menjadikan dia nanti kelak mati dalam kondisi sudah dibebaskan dosa-dosanya karena dilebur melalui berguguran, melalui sakitnya. Subhanallah. Jadi begitu, Allah itu maha baik. Maka jangan berprasangka, ada prasangka buruk sama sekali sama Allah. Jangan ada. Husnudzan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kunci kebaikan kita dunia akhirat. Kemudian jadi yatluna ayatillah ana al-lail. Membaca ayat-ayat Allah. Al-Qur'an jangan dilupakan. Ya. Ya, tentu jangan hanya membaca sesuai target harus 1 juz, 3 juz dan sebagainya. Tidak, tetapi renungi ayat-ayat Al-Qur'an. Kaji ayat-ayat Al-Quran, bacalah maknanya. Renungi maknanya. Sehingga dengan cara itu akan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wahum yasjudun. Yang ketiga, mereka pun sholat. Yasjudun digambarkan dengan sujud. Ini menunjukkan ketundukan hati. Sholatnya menunjukkan ketundukan, kekhusyuan, ya, kefokusan. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rasa takut untuk mensekutukan Allah dengan sesuatu, ya, rasa takut untuk mendukan Allah dengan apapun jua, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi kadang sholat seseorang ini bisa jadi tidak memberikan efek. Ya, kenapa? Karena ternyata sholatnya formalitas, gugur kewajiban saja. Dan Allah, yang Allah inginkan tentu bukan seperti itu. Ya, jadi di dalam salat ini bagaimana ketundukan kita semakin bertambah, rasa takut kita kepada Allah semakin bertambah, rasa harap kita kepada Allah semakin bertambah, doa dan tawakal kita semakin kuat kepada Allah. Bahkan kita selalu mohon kepada Allah agar kelak dijadikan sebagai golongan yang selamat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Itu. Wahum yasjudun. Sehingga takut kemudian untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, kebatilan. Hijrahkan dia menjadi orang yang hijrah, betul-betul hijrah yang sungguh-sungguh karena Allah SWT. Yang keempat, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Terus memperbaiki keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Bahwa akan datang hari akhir. Catatannya di sana bukan hanya sekedar hari akhir, tapi ada pertanggungjawaban dari setiap amal kita ini. Sehingga orang kalau sudah mendengar pertanggungjawaban, dia sudah akan berhati-hati. Aduh, nanti jabatanmu ini akan dipertanggungjawabkan.
Ya, kamu sebagai suami terhadap anak dan istrimu akan dipertanggungjawabkan. Kamu sebagai istri terhadap anakmu dan suamimu akan dipertanggungjawabkan. Kamu sebagai orang tua akan dipertanggungjawabkan terhadap anak-anakmu. Kamu terhadap pekerjaanmu, kamu terhadap bisnismu, kamu terhadap perusahaanmu, kamu terhadap karyawanmu, semuanya kamu terhadap tetanggamu akan dipertanggungjawabkan semua. Kamu terhadap urusanmu terhadap Allah SWT, beribadah kepada Allah juga akan diminta pertanggungjawaban. Allah memberikan akal, akan diminta pertanggungjawaban. Allah memberikan kesehatan, akan diminta pertanggungjawaban. Allah memberikan menitipkan harta, akan diminta pertanggungjawaban. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, inilah yang kemudian hendaknya harus ditingkatkan. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita terhadap hari akhir dan ada pertanggungjawaban di sana, ini yang harus kita dongkrak terus. Kemudian yang ke berapa ini tadi? Ya, yang kelima, wa ya'muruna bil ma'ruf. Terus memerintahkan kepada yang ma'ruf, ngajak yang baik. Ngajak yang baik. Karena setiap kali kita ngajak yang baik, maka otomatis pahala pun akan sampai kepada kita. Ya, ini ngajak yang baik. Apalagi orang itu mengamalkan kebaikan itu, Masya Allah. Ustadz, ajak yang baik apa harus jadi ustadz dulu? Aduh, tidak usah. Tidak harus nunggu jadi ustadz dulu. Tidak harus bergelar SPDI, tidak harus bergelar MPDI, tidak harus bergelar sebagai ustadz, sebagai kiai untuk ngajak orang jadi baik. Tidak usah. Siapapun bisa mengajak orang untuk jadi baik. Terutama kepada dirinya sendiri. Karena di dalam dirinya ada nafsu, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang lain dan seterusnya. Syukur bisa lebih luas lagi. Ini yang ke-5. Kemudian yang berikutnya, wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitarnya. Mencegah kemungkaran untuk dirinya sendiri, mencegah kemungkaran di keluarganya, mencegah kemungkaran di sekitarnya, ataupun yang lebih luas lagi kalau mampu. Dan tentu kalau cakupan yang sangat luas, orang-orang yang menjadi leader, memimpin pemerintah dan seterusnya, itu sangat mampu untuk melakukan itu. Kenapa? Punya kuasa. Tapi bagi kita rakyat biasa begini, ya semampu kita. Ya, semampu kita di dalam urusan mencegah kemungkaran. Ya, terutama apa yang dilihat, apa yang paling tidak membenci terhadap kemungkaran yang terlihat depan mata, sementara kita tidak kuasa, tidak mampu untuk mencegahnya. Paling tidak, dan itu adalah at'aful iman, selemah-lemahnya iman gitu. Tapi apabila mampu mencegahnya, maka itu lebih baik. Tentu mencegah dengan kebaikan juga. Mencegah dengan nasihat, arahan, menunjukkan dampak negatif dan seterusnya. Nah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, wa yusari'una fil khairat. Wa yusari'una fil khairat. Bersegera untuk urusan kebaikan-kebaikan. Bersegera. Jangan tunda-tunda. Kalau kita ingin sedekah, segera sedekah. Kalau udah waktunya salat, kita coba laksanakan salat segera. Kalau ingin menikah, segera menikah. Ini seringkali kami sampaikan, terutama kepada teman muda-mudi yang sudah siap menikah, dan bahkan sudah ada calon, ini kadang menunda-nunda. Bahasanya pacaran terlalu lama. Akhirnya apa? Ya, akhirnya keburu cekcok. Dan ternyata setelah diruqyah apa yang terjadi? Jin ternyata memanfaatkan itu. Maka kenapa di zaman Nabi dulu ada pingit ketika seseorang itu sudah mengajukan sebuah khitbah atau sebuah misalkan lamaran lah begitu ya. Kalau bahasa kita tunangan, itu segera, nggak lama-lama, terus pingit, nggak keluar dulu. Ya, terutama yang perempuan. Ya, yang laki pun juga jangan jauh-jauh. Karena apa? Ternyata bisa ada resiko di mana kemudian jin pun jatuh cinta kepada si gadis itu. Jin bisa jatuh cinta. Ya, nah, ini pernah ada kasus seperti ini. Ada beberapa sudah yang kami tangani. Ya, pacaran terlalu lama, ya, tunangan terlalu lama, akhirnya malah justru terjadi cekcok, kemarahan, mau nggak jadi, mau batal pernikahan. Ternyata apa? Ya, baik yang perempuan ternyata disukai sama jin laki-laki. Pernah juga yang laki-laki disukai sama jin perempuan. Yang kata dia, saya suka sama dia, saya mau gagalkan pernikahannya, saya mau gagalkan. Ya, bukan kiriman orang, bukan. Ya, jin itu sendiri. Ya, jin itu sendiri punya inisiatif. Jin yang punya inisiatif ini ya sama saja seperti pelet, sama seperti santet.
Nah ini. Nah, ini ya. Jadi inisiatifnya jin ini. Makanya kenapa rumah kita terus terangi dengan Al-Quran, bacakan Al-Quran di dalamnya. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kalian dengan Al-Quran. Kalau enggak, jin akan masuk, syaitan akan masuk. Kalau sudah masuk, bikin repot, bikin ribet, bikin suasana aura rumah panas, cekcok di mana-mana, jadi sakitan, enggak karuan. Ya, dan sebagainya. Dan itu bisa terjadi. Ya, kalau sudah begitu, akhirnya pikirannya, wah saya kena santet, istri saya kena santet, anak saya kena, dan sebagainya. Padahal enggak. Padahal apa? Rumahnya jarang dibacakan Al-Quran, rumahnya jarang dipakai ibadah. Malah isinya adalah kemarahan-kemarahan, isinya pertengkaran. Disukai oleh syaitan, disukai oleh jin, masuklah mereka dan mendirikan rumah sarang di sana, di rumah tersebut. Karena auranya gelap, dan akhirnya ditambah parah, ditambah penyakitnya, ditambah percekcokannya, ditambah orang tua nggak akur sama anak, macam-macam. Ya, ini. Nah, gitu. Jadi bersegera saja melakukan kesalehan, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan tunda. Nah, ini sudah yang ketujuh. Wa ulaika minas salihin, kata Allah, kalau itu semua sudah bisa, maka insya Allah mereka termasuk golongan orang-orang yang saleh. Saya ulang lagi poin-poinnya. Yang pertama, Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang saleh. Satu, ummatun qaimatun, selalu istiqamah dan berusaha istiqamah, mengupayakan istiqamah, beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, merenunginya, memaknainya, berusaha untuk mungkin bertanya juga kepada yang paham maknanya, dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mereka bersujud, salat, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang keempat, yang kelima, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang keenam, mencegah dari yang mungkar. Dan yang ketujuh, bersegera di dalam urusan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena berusaha untuk meniti kesalehan, ciri-ciri kesalehan yang sudah disebutkan, maka upayakan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang-orang yang mendapatkan jaminan di dalam surah Al-A'raf ayat 196 sebagaimana di awal tadi kita sudah sampaikan. Silakan amalkan dan kita terus berusaha untuk meniti kesalehan agar hidup kita lebih baik lagi, keluarga kita lebih baik lagi, dan kelak Allah memberikan sebuah hadiah terbaik, Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.